Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengertian muhkam mutasyabbih. Muhkam dan mutasyabbih itu adalah bentuk dari kata masdar yang digunakan untuk mensifati kata-kata Al-Qur'an yang bersifat mudzakkar juga. Adapun muhkamah dan mutasyabbihah adalah sesuatu yang berbentuk muannas dan digunakan untuk mensifati kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berupa muannas juga, seperti surah atau ayat yang muhkamah atau mutasyabihah. Adapun untuk muhkam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yuhakimu tahkimatan wa muhakkaman, berarti berkedudukan menjadi masdar mim yang mempunyai arti yaitu kesempurnaan, kekukuhan, kedudukan, yang mana semua makna tersebut kembali kepada dasarnya yaitu pencegahan. Adapun secara istilah, muhkamah itu suatu ayat yang jelas dan tampak maknanya sehingga bisa melenyapkan semua spekulasi atau bisa disebut juga ihtimal, dan bisa menghilangkan semua kerancuan atau keraguan-raguan yang bisa disebut juga iskal. Itu untuk muhkamah. Adapun untuk mutasyabihah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syabbaha yusyabbihu tasybihatan tasyabbuhan, yang berkedudukan sama isim masdar yang berarti menyerupai atau sama. Adapun secara istilah, mutasyabih juga saling berlawanan dengan muhkamah itu sendiri, yang mana mempunyai makna suatu ayat yang bisa menimbulkan suatu spekulasi yang dapat muncul di diri seseorang ketika seseorang ingin lebih mendalaminya, mungkin seperti itu. Sini akan menjelaskan mengenai materi dasar muhkam dan mutasyabih. Sudah disebutkan adanya ayat muhkam dan mutasyabih, yaitu karena Allah membandingkan ayat keduanya, di mana ayat keduanya itu berbeda satu sama lain. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang memiliki kesamaran atau maksud yang tidak jelas. Jadi ayat mutasyabih ini adalah ayat yang artinya atau maksudnya itu tidak terlalu jelas atau samar. Ayat ini adalah ayat yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kita sebagai manusia tidak akan mengerti makna dari ayatnya. Dasar-dasar adanya ayat mutasyabihat ada 4 hal. Yang pertama, kesamaran lafadz mufrad dibagi menjadi 2, yaitu yang ke-1 lafadz mufrad gharib, yaitu asing. Contohnya dalam lafadz abban pada Quran surat Abasa ayat 31 itu, dan ayat selanjutnya itu ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, mata'alakum wali'an amikum. Sedangkan ayat yang sebelumnya itu wa fakihatau wa abban. Nah, yang dimaksud wa abban di sini yaitu jelas rerumputan, karena arti ayat yang ke-32 itu untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakmu. Jadi sudah jelas yang dimaksud di ayat sebelumnya itu aban di sini yang berarti rerumputan. Yang kedua, lafadz mufrad yang bermakna ganda. Kesamaran lafadz mufrad bermakna ganda, contohnya kata al-yamin bisa beberapa makna artinya, seperti sumpah atau tangan kanan. Nah, hal yang kedua yaitu kesamaran di dalam lafadz murakkab. Kesamaran dalam lafadz ini yaitu terlalu ringkas tanpa menjelaskan apapun atau kata-katanya kurang menyusun, seperti contoh
dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kiftum ala tuksitu fiyatama fankihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, yang berarti dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ayat tersebut sangat sulit diartikan karena takut berlaku adil terhadap wanita. Terus mengapa dipersilahkan menikahi wanita baik-baik 1, 2, atau 4? Nah, arti di situ itu kurang jelas karena artinya itu sangat ringkas sehingga tidak tahu maknanya itu apa. Jadi ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail sehingga kurang difahami. Hal yang ketiga yaitu kesamaran pada makna ayat mutasyabihat. Kesamaran ini ada pada menerangkan sifat-sifat Allah seperti Asmaul Husna, sifat wajib Allah, dan sifat-sifat lainnya seperti makna siksa kubur, hari akhir. Itu adalah makna ayat yang manusia tidak pernah melihatnya, tidak pernah merasakannya, namun mereka memahaminya. Seperti itu. Seperti siksa kubur, ya. Manusia itu tidak tahu kan, tidak pernah merasakan siksa kubur kecuali dia sudah meninggal, tapi mereka memahaminya apa sih arti siksa kubur. Hal yang terakhir, yang keempat, yaitu kesamaran lafal dan makna seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal biru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal biro manitaqo, yang artinya, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang-orang yang bertakwa. Kesamaran pada lafaz tersebut juga maknanya sangat terlihat terlalu singkat menjelaskannya sehingga manusia tidak akan mengerti apa artinya kecuali hanya orang-orang Arab atau orang-orang yang mengetahui orang Arab yang bisa mengartikannya. Jadi ayat ini hanya dimengerti oleh orang-orang tersebut, sedangkan orang-orang seperti kita tidak mengerti kecuali orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ciri-ciri dan contoh ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, ciri-ciri ayat muhkam. Ayat muhkam memiliki 2 ciri. Yang pertama, ayat muhkam lafadznya sudah jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan dari ayat lain yang lebih mendalam karena artinya sudah dapat dipahami secara jelas. Dan yang kedua, ayat-ayatnya hanya memiliki satu penafsiran saja. Contoh ayat muhkam salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Makna dari ayat tersebut sudah jelas, yaitu perintah diwajibkannya salat dan zakat, sehingga kita sebagai manusia memahami makna dari ayat tersebut. Dan yang kedua, ciri-ciri ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat memiliki makna yang samar, sehingga akal manusia pun tidak bisa menjangkaunya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Toha ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar-Rahmani 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kita tidak dapat memaknai ayat tersebut karena ayat tersebut di luar jangkauan pemahaman kita sebagai manusia, sehingga ayat tersebut memerlukan pengertian lagi dari penjelasan ayat-ayat lainnya.
Dan yang kedua, ciri ayat mutasyabihat adalah memiliki banyak makna dan penafsiran. Dan yang ketiga, ciri-ciri ayat mutasyabihat adalah ayat yang dimaksud atau maknanya hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmunya saja. Ayat ini memiliki kesamaran pada lafaz dan maknanya secara sekaligus. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itulah ialah kebajikan yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selain ringkas, makna dari lafaz tersebut samar, dan jika ingin mengetahui makna di dalamnya, maka seorang mufassir harus mengetahui adat kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Dengan begitu dapat dikatakan dan difahami bahwa makna ayat tersebut memerlukan pemahaman yang baik, dan seseorang tersebut harus memiliki sarana yang memadai untuk memahami ayat tersebut secara mendalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai sikap para ulama terhadap muhkam mutasabih. Yang pertama yakni ulama Ibnu Habib An-Naisaburi. Beliau memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu bahwa seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Bagaimana penjelasannya? Yakni bahwa sudah jelas tertera pada ayat Al-Quran tidak ada kandungan yang cacat ataupun yang lainnya. Karena jika ada kekurangan dalam satu ayat, bisa disempurnakan lagi dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, beliau memiliki pendapat bahwa ayat Al-Quran seluruhnya itu mutasyabih. Dijelaskan oleh beliau bahwa ayat Al-Quran seluruhnya mutasyabih, bahwa ada sebagian ayat Al-Quran yang memiliki kandungan rahasia tersendiri. Salah satunya yang memiliki penjelasan tersendiri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena ada yang mengatakan sirun min asroril Quran, rahasia dari rahasia Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ayat Al-Quran seluruhnya muhkam mutasyabih, di mana dijelaskan bahwa muhkam mutasyabih di sini saling melengkapi. Karena apa? Jika ada salah satunya yang tidak memiliki penjelasan, dapat dijelaskan lagi dengan salah satunya. Kemudian dalam kitab Usul Fiqh Al-Tafsir, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau membagi menjadi 2 golongan. Yang pertama bersifat hakiki, karena pada dasarnya ada sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walaupun kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak mengetahui hakikat dalam bentuknya. Kemudian ditegaskan dalam surat Toha ayat 110, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Tetapi ilmu yang mereka miliki tidak dapat melampaui ilmunya. Intinya kita itu iman terhadap sifat Allah itu wajib, tetapi mempertanyakannya itu adalah bid'ah. Kemudian yang kedua yaitu bersifat relatif. Bagaimana bersifat relatif itu? Menjelaskan bahwa ada ayat yang masih samar dan masih tersembunyi bagi sebagian kalangan, dan bagi sebagian kalangan sudah mengetahui. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sangat luas, intelektualnya sangat berkembang dengan pesat, ia akan mengetahui dari makna ayat yang tersembunyi tersebut. Kecuali ada seseorang yang memang pengetahuannya sangat dangkal, itu kurang dapat mengetahui dari
pernyataan yang tadi. Nah, bagaimana kita cara mengantisipasinya? Nah, yang pendapat yang pertama tadi bersifat hakiki itu mengenai sifat-sifat tidak dapat dipertanyakan. Nah, yang kedua ini yang bisa bersifat relatif itu bisa dipertanyakan kepada orang yang ilmunya lebih dari orang yang ilmunya dangkal, ataupun seorang yang bisa dikatakan ulama yang seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.